Life is really simple, but sometimes we make it complicated. Quote ini menjadi motivasi kami dalam menentukan ide inovasi ini. Sederhana, mudah diaplikasikan, namun memberikan dampak untuk mengubah dunia. Saya Salim Habib, saya Jeffriansyah, Saya Madi Arus, kami dari tim Zero Waste Maintenance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, kita ketahui bersama PLN mempunyai visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan nomor satu untuk solusi energi. Dalam usaha mencapai visi tersebut, kami meng-highlight dua misi sebagai penunjang, yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Tentunya dengan tidak melupakan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Mengkorelasikan misi tersebut dengan landasan teori sirkular ekonomi, kami persembahkan inovasi pada bisnis proses manajemen yang berjudul implementasi konsep sirkular ekonomi melalui proses purifikasi limbah oli trafo guna mewujudkan zero waste maintenance. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan proses bisnis existing dalam hal pemeliharaan salah satu peralatan distribusi kami, yaitu trafo 20 kV. Dalam kondisi tertentu, yaitu trafo rembes, umumnya dilakukan corrective maintenance yang tidak hanya berupa penggantian seal, namun juga melibatkan proses pemurnian oli trafo untuk menjaga kualitas oli pada nilai tertentu yang dipersyaratkan sesuai standar yang berlaku. Kegiatan ini kami akan masuk dengan istilah purifikasi. Dalam proses ini diperlukan penambahan sejumlah kuantitas tertentu oli penambah untuk mengganti oli yang hilang akibat kebocoran ataupun penguapan. Proses pemeliharaan ini termasuk purifikasi sampai dengan penyediaan oli penambah dilakukan oleh vendor atau pihak ketiga dengan menggunakan oli baru seharga 28.015 per liter. Di sisi lain, kami perkenalkan terdapat proses bisnis yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah proses handling limbah oli trafo rusak di gudang kami, di mana oli pada trafo yang rusak yang tersimpan sebagai limbah di gudang nyatanya dijual ke pihak ketiga dengan harga relatif murah, yaitu hanya 750 per liter. Untuk lebih jelasnya, bagaimana ide dan cara inovasi ini terimplementasikan, kami mohon bantuan di Salim untuk menjelaskan. Silakan, Bi. Terima kasih Agus atas penjelasan yang sangat komprehensif. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Agus tadi, kami mencoba untuk menawarkan solusi melalui ide yang sederhana. Oli penambah yang selama ini menggunakan oli baru, kita substitusikan menggunakan limbah oli bekas rusak yang ada di gudang. Dengan identifikasi dan proses yang tepat, penggabungan proses bisnis manajemen ini akan memberikan impact yang nyata dan akan memberikan dampak yang signifikan jika diimplementasikan secara luas. Nah, untuk memvisualisasikan bagaimana inovasi ini diimplementasi, mari kita simak video berikut. Kala ini, salah satu metode pemeliharaan trafo distribusi dilakukan dengan pemurnian atau purifikasi oli trafo untuk menjaga kualitas oli sesuai standar yang dipersyaratkan. Pada prakteknya, purifikasi juga diperlukan penambahan oli baru sebagai langkah menjaga kuantitas volume oli trafo. Di sisi lain, PLN melimpahkan proses pengelolaan limbah oli bekas dari trafo tak layak pakai kepada pihak ketiga dengan nilai ekonomis yang relatif rendah. Padahal, sejatinya oli bekas yang kita anggap limbah adalah aset yang dapat dipilah sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan sebagai bahan tambah atas kebutuhan penyusutan oli akibat penguapan atau rembes pada trafo distribusi. Dua hal inilah yang mendasari terbentuknya inovasi pada proses bisnis kami, implementasi konsep sirkular ekonomi dalam proses purifikasi oli trafo dengan penambahan limbah oli bekas,
Guna mewujudkan zero waste maintenance, kami memanfaatkan limbah oli trafo bekas sebagai penambah oli dalam proses purifikasi, di mana pada proses bisnis existing menggunakan oli baru. Kami percaya dan telah membuktikan bahwa dari hasil pengujian kualitas oli setelah purifikasi dengan penambahan oli bekas dapat memenuhi standar oli trafo yang dipersyaratkan. Melalui penghematan biaya pemeliharaan trafo dengan pemanfaatan limbah oli bekas, maka memungkinkan dilakukan pemeliharaan trafo distribusi dengan kuantitas lebih optimal, sebagai usaha preventif untuk mendukung keandalan kelistrikan. Proses bisnis ini berdampak positif, dengan menaikkan nilai kemanfaatan limbah oli trafo menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan aman bagi lingkungan. Dari video yang telah disimak, nyatanya ini berhasil diimplementasikan pada proyek terbatas di 8 unit trafo unit kami, menunjukkan hasil yang positif, di mana ini terlihat secara visual. Dari yang pertama, kondisi oli yang awalnya cenderung keruh dan kekuningan menjadi lebih bening. Kemudian yang kedua, dari yang awalnya tegangan tembus di bawah 30 kV menjadi rata-rata di atas 30 kV. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan sesuai dengan SPLN nomor T5004-2 tahun 2016. Kemudian yang ketiga, hasil yang didapat ini tidak berbeda apabila dibandingkan dengan penggunaan oli baru sebagai penambah. Hasil yang baik ini menjadi motivasi bagi kami untuk menularkan ide positif kami untuk dapat diaplikasikan di unit lain, sehingga dapat memberikan dampak pemanfaatan yang lebih besar. Nah, pengembangan ide baru ini memberikan tantangan baru. Namun, hal ini dapat diminimalisir jika semua resiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik. Selanjutnya, mohon bantuan Bu Jeffrey untuk menjelaskan bagaimana resiko dan identifikasi. Silakan. Baik, Suksono Brisarin, tadi disampaikan pengembangan ide baru memberikan tantangan baru. Berdasarkan hasil analisa, kami mengidentifikasi 3 risiko dengan tingkat risiko ekstrim. Yang pertama itu ketersediaan limbah oli trafo yang tidak mencukupi. Kedua, risiko menaikkan dan menurunkan material berat. Dan yang ketiga, risiko oli yang tercecer. Ketiga risiko ini dapat dikendalikan melalui mitigasi risiko menjadi tingkat risiko rendah. Sehingga mulai dari yang pertama, ketersediaan limbah oli trafo tadi, kemudian teknis menaikkan dan menurunkan dengan memastikan seluruh personil memiliki kompetensi dan peralatan yang memadai. Yang terakhir, mitigasinya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan saat pengerjaan. Ini adalah manfaat dari inovasi kami ini. Manfaat finansial itu didapat berupa potensi saving dari nilai selisih penggunaan oli baru dan pemanfaatan limbah oli bekas sebesar 207.000 per unit trafo. Dan jika 20% saja total aset UID Bali dilakukan pemeliharaan, yang kita lakukan memberikan nilai saving hingga 577 juta. Ini juga berdampak besar terhadap manfaat lain. Dengan nilai saving ini diharapkan mampu mengoptimalkan jumlah pemeliharaan trafo distribusi, pemanfaatan anggaran yang lebih efisien untuk mendukung kinerja keuangan perusahaan, dan pemanfaatan kembali limbah oli bekas ini sejalan dengan misi PLN, memberikan nilai tambah atas limbah oli bekas. Kita percaya inovasi yang diakomodir PLN bukan hanya membicarakan nilai rupiah, tapi juga dampak terhadap lingkungan. Karena kita yakin dan kita tahu bahwa karena listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Kinerja PLN diraih dengan transformasi. Saya Jeffrey. Saya Salim Afif. Saya Madi Agus. Terima kasih.